Oke, halo guys, Hakim di sini dan melengkapi heist gua yang kemarin di Jepang ya. Gua beli satu kit lagi ya dan ya fairly big karena ya mungkin kalau beli di Indo lumayan ya harganya ya. Kalau beli di sana tuh sekitar 7.700 yen. Nah, di sini tuh bisa ya tergantung kursnya juga ya, distributor. Mungkin dari harganya tahu ya. Mungkin dari harganya tahu grade apa yang mau gua kenalin kali ini, yaitu Master Grade, kurang kecil. Nah, ya nggak terlalu kelihatan. Jadi ya ini dia Master Grade Naratif Gundam Sea-Pack VK version Katoki ya. Jadi ini versi Katoki dari Sea-Pack ya. Ini juga udah agak gue gue udah I see this coming, tapi gak bermaksud dalam bentuk ini ya, dalam bentuk version Katoki ya. Ya gue udah menantikan ini, jadi ya menarik lah ini apa isi kotaknya gimana ya. Nanti kita lihat aja. Dan ya ini rilisan tahun 2024 dan ya seperti biasa Katoki kalau depannya tuh wah banget. Oke, kita coba lihat ke sampingnya dulu ya. Oke. Kita lanjut dulu ke sampingnya. Wah, ini gede. Cuk. Seperti biasa Verka itu sangat simplistik banget ya dari pinggirannya juga. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini dia ada keterangan speknya, ada isinya, dapat ornamen apa aja, dan ya kita bisa lihat mode A-Pack sama mode C-Pack ya. Kalau A-Pack-nya mungkin sangat barebone banget. C-Pack-nya pakai Psycho Frame dari RX0 ya. Kalau udah punya Unicorn ini bisa dipakein ke sini. Dan ya untuk di kit ini ada versi yang deactivate ya di bagian NTD sistemnya, bagian Psycho Frame. Nah, ya kenapa NTD ya? Ke sebelah sini aja gede banget. Ini si pack dan ada close up-nya. Sebelahnya lagi ya ini penjelasan tentang Katokinya. Ya gue belum baca semuanya sih. Dan ya ini yang paling unik ya di kit ini ya. Jadi dia core fighternya itu bisa berubah dan menurut gue kelihatannya agak fragile ya kalau gue nonton juga di YouTube di channel lain. Jadi gue penasaran ini gimana core fighternya itu. Ya, anyway, that's about the box. Kita lihat isinya gimana. Let's go. Oke, saatnya kita buka kotak ya. Banyak banget. Dapat water slide juga. Dan oh iya, ini yang menarik lainnya ya, ada stiker matanya ya, 7 bag dan manual. Di dalamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 stiker water slide ya. Ini dia stiker plastik dan ya udah ada ininya ya, apa kayak model di balik layarnya gitu lah, kayak di balik kacanya. Dan beam saber dapat 2 dan majalah. Ya bukan majalah sih, manual sih. Ya dan segitu. Ya mungkin 18 biji ya, mungkin ini bakal jadi kit yang paling lama yang gue buat ya, selain PG Uni yang jadi maskot kita. Oke, yang paling pertama gue buat dulu adalah bagian core fighternya. Ya, karena di manualnya bagian core fighter. Dan ini kit yang paling rumit ya di bagian isinya ya. Karena partnya uplit kecil banget. Kecil banget. Ini bukan buat kaum mending maupun kaum baru pertama kali bikin ya. Jadi ya itu entah kenapa Katoki tuh suka bikin kitnya tuh terlalu out of their era ya. Kali ini itu dia bikin core fighternya itu kecil banget partnya. Buset, gue ngebuatnya kayak ya Allah nih, gue takut hilang gitu kan. Nih hilang udahlah, wassalam ini. Well, anyway, ini menurut gue hasil jadinya pun juga wah banget ini. Memang bener-bener menangkap burung ya, kalau kata si Jonah ya, emang bener-bener menangkap sosok burung lah. Ya mungkin dibilang bentuknya mirip-mirip banget sama burung. Ya anyway, kita lanjut aja ke bagian skeleton ya. Awalnya gue juga mau ini ya, isi nge-buildnya gimana, cuman kayaknya
ini kit bakal susah ya buat buat direkam satu persatu ya. Ya partai lah banyak. Ya but anyway ya ini dia bagian skeleton ya. Ya, dan inilah bagian inner frame-nya ya. Setelah dipasang sama core fighter, dia ya mungkin bisa dibilang jadi kelihatan lebih bagus ya. Tapi ya mungkin beda warnanya doang. Walaupun inner frame kita bisa lihat di sini tuh fleksibel banget ya, apalagi karena ya MG ya ada inner frame-nya ini wah banget ya. Apalagi nih pas lagi mode kakinya di bagian innernya ini keren banget. Ya itu dan ya gue suka ini apa MG baru ini. Ya sekarang kita coba lihat bagian full armor ya, full setnya ya. Let's go. Ya jadi kitnya udah jadi ya. Dan ya seperti biasa gue nggak pakai panel lain ya sama ya, oh enggak, tapi gue pakai stiker ya, stiker yang bagian kepala terutama. Tapi ya stiker di sini itu cuman buat ini ya sensor doang ya. Sisanya cuman water slide decal ya yang well, optional tapi ya menurut gue juga bagus juga sih kalau dipakein juga ya karena ya Verka lah. Verka itu emang identiknya sama water slide decalnya yang seabrek. Ya anyway, kesan pertamanya susah. Ya ini build paling ini ya MG paling susah ya menurut gue ya karena partnya emang seuprit kecil-kecil gitu. Jadi kesan build-nya tuh mirip kayak gimana ya mau dibilang MGIX mirip lah gitu lah. Ya mungkin dari pengalaman gue MGIX yang Freedom kemarin ya. Jadi ada part kecil-kecilnya dan detail gitu kayak ya itu yang gue bilang itu MGIX itu. Ya jadi menurut gue jangan beli kalau lu masih pemula karena ya itu apa Verka itu emang udah identik ya dengan apa rumit ya melebihi apa teknologi yang ada gitu. Mungkin kalau gue bilang mungkin gue bisa bilangnya begitu karena Nuverka yang sebelumnya ini itu dia saking mau color separate-nya itu bagian kaki itu pakai stiker khusus. Dulu tuh apa part separation itu masih kurang bagus ya waktu rilisan MG Nu gitu ya. Tapi karena pengen warna kakinya itu yang bagian tumit apa gue lupa itu pengen dibedain Katoki itu pengen apa kayak bikin warna separate lah sama ininya itu dia sampai buat stiker khusus yang lebih kuat daripada stiker biasa dan sekarang pun masih nempel gitu loh kayak itu terlalu engineeringnya terlalu bagus banget lah itu ya cuman karena engineeringnya itu saking on topnya dia sampai kadang lupa bahwa kita builder ini tuh manusia yang kadang kalau lengah dikit tuh hilang 1-2 biji ya untungnya sih nggak ada yang hilang ya cuman ada yang patah jadi pas gue buat armor itu ada beberapa part yang lupa lah istilahnya jadi potek gitu di bagian dada ya itu yang bagian sliding mekanismenya buat naruhin psycho frame-nya itu ya let's just say gue terlalu rough jadi patah dikit tapi nggak terlalu ngaruh ya sama nggak terlalu ngaruh lah sama ininya sama overall desainnya but anyway ya ini bagus banget desain oke, selanjutnya kita ini aja desainnya ya desain wise ini dia ngambil konsepnya prototype dari Nu dan ini kelihatan banget ya apa vibe prototype-nya ya karena dari tulang-tulangannya yang nggak dikasih part armor yang di bagian bicep ya bicep apa namanya di bagian lengan sama bagian kaki tuh bagian paha kaki itu kelihatan banget tuh kayak emang dia tuh jadi prototype dan terpaksa harus keluar gitu dari gudang karena ada suatu misi gitu atau let's say dia kekurangan manpower jadi harus dikeluarin secara utuh secara apa ya gimana ya bilangnya secara mentahan lah gitu jadi kelihatan banget gitu vibe prototype-nya itu dan ya mungkin kalau dikomparasiin sama Nu ya emang mirip lah ya karena emang sebelum Nu itu jadi ya jadi kelihatan lah apa vibe Nu Gundamnya dari kakinya sama lengannya itu hampir-hampir mirip lah sama Nu. Nah salah satu yang paling kelihatan juga vibe prototype-nya itu dia di core fighter-nya ya dia itu core fighter-nya nggak pakai yang 360 panoramic ya itu dia pakai yang jadul lah istilahnya ya pakai core fighter yang masih pakai 3 monitor gitu dan kalau di bukunya di Katoki itu dia ngambil referensi core fighter
fighternya itu ngambil dari Double Zeta, kecuali ya core-nya mirip lah sama kayak Double Zeta. Cuman bagian sayapnya dan semacamnya dia diminta buat kayak burung. Jadi ya makanya mungkin kelihatan agak unik ya, yang di part inner frame gue juga udah kasih lihat. Ya ini gue liatin lagi, dan ya emang kelihatan banget fight burungnya. Dan yang paling gue berkesan itu muat ke dalam bodinya itu. Yang awalnya gue kaget tuh ngira tuh kayak kayak how gitu pas ini filmnya ya kayak gimana gitu. Tapi masuk ke ini, pas buat ini, oh gini tuh, jadi kayak that's great. Yeah, well I like this. Ya mungkin gue berharap deh ini dapat treatment RG ya, tapi kayaknya kalau buat RG kayak gini gila sih. But anyway, kita lihat dulu satu-satu gimana gerakannya ya. Nanti habis itu baru kita ke bagian Psycho Frame ya. Jadi kita lanjut ke sana. Ya, oke. Untuk movementnya bisa ini dari kepala kita lihat dari kepala dulu. Hold on. Nih dia naik bisa gini, turunnya gini, lumayan ini ya, lumayan keren kalau apalagi dari bawah sini. Terus ini bisa belok sini. Untuk lengannya, nah ini keren sih lengannya nih, bisa gini ya sampai atas, dan di bagian sininya dia ada gerakannya juga di bagian lengan deket tangan itu ya, aku lupa. Dan ya mungkin ini yang sekarang udah common ya, jadi di sininya dia bisa diputer. Mungkin kalau mau mungkin dia ngikutin ini ya versi HG-nya ya. Ini buat masang shieldnya dia di pinggir sini. Untuk jointnya dia double jointed. Ya kelihatannya kayak one joint ya, tapi ya dia double jointed, gak kayak di HG-nya. Tangannya dia ini pakai fist, jadi dia bisa di ini ankle-nya, dan ini ball joint ya, jadi bisa diputar kemanapun. Oke. Kita lanjut ke bodinya. Nah, bodinya ini gimana ya bilang ya? Nggak ada gerakannya sih bagian body atas ya. Cuman dia dikompensate sama bagian bawahnya. Jadi dia untuk nge-crunch bisa dari bawah ya, dari waist-nya dia. Diginin dia bisa. Terus dia juga bisa naik. Wah, tapi nggak terlalu. Ya, anyway. Ya, jadi untuk ngebungkuk dia harus pakai waist. Oke, untuk selanjutnya bagian kaki ya. Kaki ini dia ada waistnya, ini bisa dinaik sama turunin. Wait ya. Terus bisa ya, karena ini MG berharap lebih lah, bisa gini. Dan double jointed. Ini keren sih dia, apalagi pas inner frame-nya belum jadi tuh. Gila nih. Ngelihat mekanismenya gerak gitu kan. Dan ya pas lagi gerak itu armor belakangnya juga gerak. Hold on. Where is it? Iya. Nah, ya, armor belakangnya juga gerak buat ini ya, kayak mundur gitu ya, biar bisa kayak gini geraknya. Untuk kakinya dia ini bisa side to side, terus ini bisa kayak mode flight mode, dan yang terakhir ya ini bisa dibuka ya buat mode psycho frame-nya. Mungkin itu dari movementnya. Oh iya, tadi kelewatan untuk colokan ke action base-nya cuma bisa pakai yang segi 6 ya, karena lubangnya itu dia segi 6. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ya, oke, kita lanjut ke pemasangan psycho frame-nya. Masangnya ini nggak terlalu susah ya. Dia kayak emang bener-bener dipikirin lah sama Mr. Katok itu biar snap fit lah. Dan ya mungkin kalau di bukunya juga dia bilang itu, dia juga mikirin kayak what if, kayak mekaniknya lah. Karena si pack ini tuh dia nggak ada ya di rencana manapun. Jadi dia mikir nih mekaniknya gimana nih kalau pas dimasangin kan. Karena emang nggak direncanakan dan cuman asal tempel aja intinya lah. Jadi dia bener-bener ngebuat ini tuh kayak mau dibilang asal tempel iya, tapi executed pretty well gitu. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan banget lah kayak ininya kayak emang plak doang. Ya, I'm looking at you Bandai, yaitu stiker MG Gunner Zako itu. Ya, anyway, tapi ya itu bagus ya. Sama Psycho Frame ini baru loh. Baru ya. Runnernya juga runner baru, yang warna merah terutama ya, runner baru. Tapi yang abu-abunya itu dia pakai ngambil dari yang Unicorn Berka. Jadi ada di Psycho Frame abu-abu itu ada part sisa-sisanya ya yang bisa dipasang ke Unicorn. Dan itu juga ada manualnya kalau kita nge-scan QR code di manualnya itu. Dan ya, untuk runner yang baru ini yang warna merah, itu dia juga bisa dipasang ya di Unicorn yang baru. Jadi kenapa dia di redesign itu? Karena kalau menurut Katoki itu ya di bukunya itu dia mau buat kayak ini, kayak es di gelas whiskey gitu. Ya I don't know what they say, but kayak pantulan sinarnya itu berkali-kali gitu, kayak
emang ada di baliknya gitu. Dan iya, pas gua lihat itu emang beda banget ya sama yang sebelum, sama yang abu-abu itu. Jadi Akatoki ini ngeimajinasikan yang abu-abu itu versi diaktif, dan ya emang nggak terlalu kelihatan gitu ya, kayak ya emang mati ya, emang inilah apa, nggak ada reaksi lah. Tapi pas udah nyala dia psycho frame-nya itu, dia kelihatan itu apa yang dari di balik-baliknya itu, kayak apanya, pantulan-pantulannya gitu. Jadi menurut gue ini makin bagus banget ya itu, apa, jadi bagus banget kitnya sendiri itu. Dan ya menurut gue ini salah satu masterpiece terbaik yang dihasilkan oleh Mr. Katoki ini. Ya, jadi menurut gua MG 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 yang semakin agak rilisnya kayak cuman dikit itu, kayaknya menurut gue worth it ya, karena mereka bisa lebih menggodok lagi kan apa MG-nya itu biar lebih bagus, apalagi ntar MG Vidar tuh, wah, gue nantiin banget itu. Anyway, jadi itu bagian psycho frame-nya. Sekarang kita lihat dapat apa aja nih aksesorisnya di MG naratif berkah ini. Untuk aksesoris kita dapat beam rifle, shield, 2 tangan, conversion buat ke jadi beam rifle-nya naratif, dua hook buat shield-nya, dan ya aneh lupa satu lagi tuh ya saber 2 biji. Ya, jadi ini aksesorisnya. Untuk beam rifle-nya itu dia Katoki nge-recreate lah bagaimana beam rifle transisi lah ya dari zamannya charge counter attack ke yang sekarang. Makanya beam rifle-nya kayak agak beda dikit ya sama yang ada di charge counter attack. Dan ya ini bisa dikonversi ya jadi naratif beam rifle. Nah, dia itu caranya itu dia lepas atasnya. Nah, terus lepas ujungnya, pasang ujung beam rifle, dan pasang sight-nya, dan udah jadi. Ya mungkin kalau yang terasa familiar, ya ini ujung beam rifle-nya unicorn sama sight-nya unicorn, jadi ya emang kelihatan banget ngerasnya ya di sini. Tapi menurut gue kelihatan bagus. Sih ini. Emang versatile banget ini. Ya, untuk selanjutnya itu shieldnya ya. Nah, ini shieldnya juga kelihatan banget, ngeras banget build-nya pas lagi maintenance-nya itu. Kalau kelihatan familiar, ya ini belakang unicorn, shield unicorn, dan kita balik itu ini ya shieldnya Jegan. Jadi ya emang ini dibuatnya hastily banget lah. Nah, ini depannya gue nggak tahu ini punya siapa, ujung tipnya, dan ya ini beda ya sama unicorn, dia jadi mirip kayak gini. Dan di Verka ini beda juga ya, dia ada putihnya bagian sini yang di bagian unicorn ya. Kalau di movie-nya dia nggak ada yang putihnya ini. Jadi ya that's my touch. Oke, selanjutnya bagian tangan ya. Ini tangan kanan. Ya mungkin ini yang paling beda ya di antara MG lain untuk sekarang, karena ini dia pakai metode baru buat ngehooknya ya. Dan ya ini articulated semua, jadi ya bisa lah expressive hand lah. Nah, ini cara ngehooknya yang paling unik, paling beda ya di antara yang lain. Pertama, bisa dilihat, di sini ada hooknya, kita tarik ya mirip lah kayak yang dulu, cuman bedanya di sini. Nah, kita coba ambil beam rifle-nya, dan bisa dilihat, dan ya bagian sini tuh bisa dicopot. Nah, kita lihat di belakang sini tuh ada kayak semacam railing ya. I don't know how to see this, but yep. Nah, railingnya ini kita seret ke sini, dan tinggal masukin rifle-nya ke bagian sini. Ya, dan nggak kayak MG dulu yang pakai back biasa yang gampang copot. Sekarang ini nggak gampang ya, lebih solid buat megang-megang senjatanya. Untuk tongkat beam saber juga sama, pakai pack yang sama, cuman ada lubangnya doang, tinggal dicolokin dan ya ngehold ya. Untuk shield mountnya dia cukup unik ya, karena dia tipenya tipe nyantol di bagian belakang, ya ibaratnya kayak ada adaptornya gitu lah biar bisa di side ya. Nah, itu dia caranya, taruh ininya dulu, bagian mailnya ke bagian shieldnya, habis itu kita ke bagian tangannya, dan tangannya itu dia ada ininya, ada slotnya. Nah, habis dimasukin di slotnya itu dia harus dipasang lagi ya sama depannya. Dan ya kita dapat 2 dari mount ini, jadi ya hati-hati
kalau ada yang hilang. Dan inilah hasil jadinya kalau udah dipasang. Ya, jadi ini pendapat gue tentang MG Naratif Berkah. Ya, mungkin dari build-nya emang susah banget ya, karena emang ini version Katoki. Tapi hasilnya worth it banget ya, dengan harga yang kalau di Jepang sih 7.400-an kayaknya ya, atau sekitar 740 ribuan lah ya kalau di sini. Kalau udah nyampe sini mungkin naik berapa persen lah ya, mungkin sejutaan gitu, tapi menurutku masih oke lah kalau range harganya masih segitu ya. Dapat aksesoris psycho frame banyak, terus bisa mendapatkan sensasi build yang beda ya di antara MG lain ya, karena ya ini yang terbaru, pasti juga dia pakai teknologi terbaru juga kan, dan gimmicknya banyak. Jadi ya mungkin bisa lah kreasi sesuka kalian ya. Apalagi yang seri Big B-Pack itu udah diumumin ya, dan ada kopi dari si runner yang warnanya transparan, jadi bisa sesuka hati nih mau diwarnain clear warna apa gitu kan ya. Mungkin kalau di film kan jadi clear warna biru, mungkin ya it's your creation. Jadi ya sama Bandai adalah kalian terserah mau buat kayak gimana, karena ya dia cuman kayak komplementari aja ya. Dan sebenarnya kalau mau ya let's just say kalau mau lebih variatif bisa beli seri lain, seri unicorn lain. Karena ya frame-nya pas gitu. Ngepas banget. Jadi kayaknya bisa lah ya. Cuman sayangnya B-Pack itu di Bandai jadinya ya get ready for the wallet. Ya anyway, itulah pendapat gua. Ya, gua bilang sekali lagi ini bukan buat orang pemula ya. Ini tuh kayak bener-bener hardcore banget, kayak susah ya, apalagi kalau tengah malam gitu habis kerja gitu ya, ngantuk-ngantuk nge-build ini tuh, kalau nggak konsen pasti ada satu atau dua yang hilang. Ya anyway, that's it from me, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalam. Anyway, happy build.